Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, balik lagi di channel Mentor IDN, dimana udah cukup lama ya kita nggak upload video tentang IT, khususnya embedded system ya. Baik, kali ini sesuai dengan judul videonya, saya akan coba memperkenalkan ya, kita belajar bareng-bareng tentang satu platform Internet of Things, di mana platform ini sangat familiar dan user friendly banget ya buat teman-teman yang mau belajar Internet of Things atau mau mulai menjajaki bidang ini gitu ya. Tak lain dan tak bukan adalah Blink ya, platform Blink. Oke, untuk platform Blink ini sendiri kita seperti yang kita sudah tahu ya, kalau platform Blink ini tersedia di Play Store ya. Tapi beberapa waktu lalu Blink melakukan pembaruan, di mana pembaruannya ini uh, salah satu fitur yang diunggulkan adalah uh, tampilan platform yang ada di web ya, atau untuk desktop ya. Selama ini kan kita biasanya untuk platform Blink ini hanya tersedia di Play Store. Nah, sekarang sudah ada Blink Cloud ya namanya. Kalau semua teman-teman bisa search ya di perambahannya, silakan ketikkan blink.cloud. Nah, di video ini nanti coba kita bikin dari awal ya, cara bikin device dan bikin dashboardnya itu seperti apa ya untuk Blink Cloud ini sendiri. Nah, ini kebetulan saya sudah pernah bikin. Jadi kalau semua nanti teman-teman pernah bikin, nanti tampilannya seperti ini ya untuk dashboardnya. Tapi tidak perlu khawatir, nanti kita coba bikin bareng-bareng seperti itu ya. Nah, langkah pertama di sini adalah teman-teman silakan bikin akunnya dulu ya, create new account. Nah, di sini menggunakan email, silakan teman-teman tuliskan nama email teman-teman di sini. Lalu kalau seumpama saya genapnya sih biasa ya, seperti biasa. Kalau seumpama sudah, nanti bisa login ya, login di dashboardnya ya. Nah, ini tampilan utamanya seperti ini ya. Kebetulan saya sudah pernah bikin bikin device dan dashboard. Nah, karena Blink Cloud yang saya gunakan ini adalah Blink Cloud yang gratis, makanya untuk device-nya ini sendiri batasnya cuma dua. Jadi saya mau hapus aja salah satu uh, device-nya ya, supaya nanti bisa kita gunakan seperti itu. Kalau mungkin teman-teman kalau semua pertama kali login, pasti di sininya kosong seperti itu ya, nggak ada device yang dibuat sama sekali seperti itu. Oke, langkah pertamanya, langkah pertamanya itu nanti kita bikin yang namanya template-nya dulu. Nah, template ini itu adalah dashboard-nya ya. Biasanya kalau seumpama kita mau bikin uh, user interface Blink ya, yang ada di Blink yang lama, yang ada di handphone itu, kita bikin device dulu, baru kita bikin uh, tampilannya seperti itu kan ya. Nah, kalau ini di Blink Cloud yang baru ini kita balik gitu ya, kita bikin template-nya dulu untuk dashboard-nya, lalu baru nanti kita bikin device-nya. Dan juga nanti template ini bisa kita gunakan misalnya kalau semua teman-teman uh, butuh tampilan yang hampir sama yang pernah dibuat sebelumnya seperti itu. Contohnya di sini smart home gitu kan. Teman-teman sudah pernah bikin smart home gitu, template untuk smart home, dan teman-teman nanti bikin device baru. Nah, nanti teman-teman nggak perlu bikin dari awal, hanya tinggal panggil aja templatenya seperti itu ya. Jadi ini enak banget sih kalau menurut saya. Oke, langkah pertama di sini kita ke new template dulu ya, ke sini kita bikin contohnya untuk templatenya ini, kita bikin adalah contohnya ya, kita yang simple aja ya, misalnya monitoring DHT gitu kan ya, untuk monitoring DHT 11 ya, untuk suhu dan temperatur. Oke,
Lalu untuk hardware-nya, nah silakan di sini teman-teman bisa pilih sesuai hardware yang digunakan ya. Misalnya teman-teman pakai BBC Microbit atau SP32, SP8266 gitu ya, dan lain-lain. Nah di sini bisa kita pilih Raspberry Pi mungkin seperti itu ya. Nah biasanya sih kalau semua saya pakainya SP8266 ya, karena ya yang menurut saya paling familiar, paling enak buat di setup juga kayak gitu ya, apalagi untuk kita yang ingin coba-coba ya dunia Internet of Things ini. SP8266 ini ya harganya terjangkau dan juga easy to use lah ya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kalau description di sini teman-teman bisa isi ya, misalnya contohnya ini adalah template dashboard untuk monitoring DHT11. Nah, ini sifatnya dia opsional ya. Bisa teman-teman isi atau enggak juga nggak apa-apa. Kalau udah, kita done. Nah, di sini ada poin penting ya. Di mana poin pentingnya ini di sini sudah ditandai ya di sini, yaitu firmware configuration. Di mana nanti di sini itu memuat template ID dan device name-nya ya, template ID dan device name yang kita buat seperti itu. Tapi ini nanti nggak usah buru-buru kita copy, karena nanti ada tambahan satu lagi, yaitu define untuk device-nya yang nanti akan muncul ketika kita sudah berhasil membuat device dan mengimport template kita ke device tersebut seperti itu ya. Nah ini kita hold dulu aja. Nah, lalu di sini yang perlu kita isi lagi itu adalah bagian data streamnya ya, data stream di sini. Tapi nanti data stream di sini itu bisa kita skip, karena nanti ketika kita konfigurasi untuk widgetnya, data stream ini nanti dia bakal terisi sendiri. Kalau di Blink yang lama itu data stream itu adalah pinnya ya, pinnya dimana pin di Blink seperti yang kita tahu itu ada analog ya, ada digital, ada virtual pin. Nah nanti data stream itu bakal terisi ya ketika kita sudah setup widgetnya ya yang kita butuhkan. Oke, kita langsung ke web dashboard aja. Nah di web dashboard ini ya seperti biasa ya, kita di sini disediakan berbagai macam widget ya. Dan mungkin widgetnya ini terbatas karena mungkin saya menggunakan yang versi free-nya ya. Jadi kalau semua widgetnya mungkin tidak terlalu banyak lah ya pilihannya seperti itu. Nah, contohnya di sini misalnya kita menggunakan Cloud ya untuk monitoring DHT11-nya. Saya menggunakan Gauk sama contohnya di sini misalnya label gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita seret widgetnya seperti biasa di Blink yang lama juga ya, kita perlu setup dulu ya. Nah, di sini kita setup dulu ya widget yang kita tentukan tadi, misalnya gauknya di sini ya. Untuk titelnya misalnya ini gauk ini itu untuk suhu. Nah, selanjutnya kita tentukan juga data streamnya ya. Data stream itu tadi pinnya ya. Di sini kita disediakan analog dan virtual pin. Nah, kenapa dua? Karena widget yang kita pilih itu adalah gauk ya. Karena nanti masing-masing widget itu juga nanti data streamnya bakal beda-beda kayak gitu ya yang muncul. Apakah digital, analog sama virtual pin, atau seperti ini ya analog dan virtual pin aja, tergantung gauknya seperti itu. Nah karena di sini untuk monitoring suhunya melalui Blink, maka kita pilih yang virtual pinnya ya. Nah di virtual pin ini nanti virtual pin data streamnya name-nya suhu aliasnya suhu. Nah pinnya, nah ini bisa kita pilih ya, seperti Blink yang lama V0, V1 sampai V berapa ini? Banyak ya, 253. Ya, nanti kita sesuaikan saja seperti itu. Sebenarnya di sini saya pilih V0. Data tipenya
tergantung nih pembacaan DHT-nya. Untuk suhu ini nilainya integer atau double ya. Misalnya kalau semua mau buat bilangan bulat ya kita pilih yang integer aja. Lalu di sini ada unit. Nah, bedanya dengan Blinkcode yang lama ya atau yang ada di Play Store, kalau Blinkcode yang sekarang ini dia unitnya itu sudah disediain gitu ya. Nah, di sini udah banyak banget ya yang unit yang bisa kita pilih ya. Kalau teman-teman yang nggak tahu, unit itu kayak semacam satuan ya. Ada milimeter, sentimeter, meter, kilometer. Nah, ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan output yang dikeluarkan oleh si sensornya seperti itu ya. Nah, di sini contohnya untuk suhu ini sendiri saya cari yang Celsius. Nah, karena output dari DHT ini Celsius seperti itu. Nah, ini selanjutnya untuk min max-nya itu adalah pembacaan range-nya ya, range-nya untuk si gauk ini. Misalnya 0 sampai 100 kayak gitu ya. Nah, misalnya di sini saya isikan min-nya 0, max-nya 100, default value-nya. Nah, kalau default value ini kita boleh nolin aja ya, atau teman-teman mau isi 5 nggak apa-apa ya, karena di sini nanti default value ini adalah nilai default yang muncul ya, istilahnya kayak simulasinya gitu sih. Nah, kalau di advanced setting ini, kita nolin aja. Advanced setting ini kita nggak usah isi ya, kita nggak usah isi. Nah, lalu selanjutnya kita create. Nah, teman-teman di sini juga bisa mengganti warna dari si gauknya ya. Misalnya warnanya itu nanti berdasarkan value gitu. Misalnya suhu 0 sampai 30 warnanya hijau. Untuk suhu 31 sampai 60 warnanya orange. Untuk 61 sampai 100 warnanya merah. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan dan pilihan warnanya juga cukup banyak. Tapi kalau seumpama teman-teman nggak butuh itu, nah kita bisa matikan aja yang ini level colornya dan kita bisa pakai satu warna saja, misalnya hijau atau biru seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita save ya. Nah, di sini nanti muncul hasil pembacaannya seperti apa ya, tergantung nanti si suhu DHT 11-nya ya yang dideteksi oleh si sensor. Nah, sama juga seperti yang widget yang ini ya, yang gauk untuk suhu, untuk kelembapannya pun di sini kita setting juga sama kelembapan gitu ya misalnya. Nah, untuk data streamnya, nah ini kita jangan pilih yang V0 ya nanti, karena pembacaannya nanti bakal ketumpuk seperti itu ya. Nah, jadi kita buat data stream yang baru. Nah, ini yang seperti tadi yang saya utarakan ya, yang saya bilang tadi, kalau data stream ini pinnya bakal bermacam-macam ya, sesuai dengan widget yang kita pilih. Ada digital, analog, virtual pin, bahkan ini enumerable. Kalau yang ini saya belum pernah coba sih, tapi nanti ya teman-teman bisa coba-coba ya di rumah seperti apa untuk yang enumerable. Oke, kita di sini pilih yang virtual pin lagi, namanya kelembapan, aliasnya kelembapan, pinnya itu pin V1 karena V0 ini nggak bisa kita gunain lagi ya. Nah, sudah terpakai. Tipe datanya, nah ini bisa integer, double, string. Misalnya kalau semua ini saya double ya, karena nanti ada koma-komanya gitu kan. Nah, untuk kelembapan, untuk unitnya itu adalah persen. Nah, ini persen. Min max-nya, misalnya dia mau dibuat 0 sampai 100, desimalnya kita setting di belakang koma mau berapa angka gitu ya. Bisa 1 angka, 2 angka ya. Nah, ini tergantung kebutuhan oleh teman-teman aja gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah nanti kita create. Nah, sama seperti tadi, kalau semua teman-teman mau
change color based on value, silahkan. Kalau semua enggak, ya bisa pilih aja yang satu warna ya. Dan di sini widget backgroundnya juga bisa kita ganti, misalnya mau hijau, mau warna kuning ya, dan lain-lain. Itu silakan teman-teman bisa sesuaikan seperti itu. Oke, kalau sudah, nah di sini juga ada show level. Nah, show level ini nanti adalah level ya yang bakal muncul di sini. Jadi misalnya kalau seumpama tadi kan levelnya kan 0 sampai 100 gitu ya pembacaannya. Nah, nanti di sini ada berapa gitu ya levelnya. Misalnya 80, berarti nanti ada bar yang terisi ya di level yang vertikal ini gitu ya. 80 misalnya di sini gitu kan. Nah, ini level posisinya juga bisa kita ganti mau horizontal atau vertikal seperti itu. Contoh di sini saya pakai yang ini ya, yang vertikal. Nah, kalau udah kita save aja. Nah, seperti ini. Dia jadi nanti bakal menyesuaikan value-nya ya. 96% levelnya dia hampir penuh seperti itu. Nah, kalau udah untuk tampilan bisa digeser-geser, bisa diperbesar ya, sesuai dengan kebutuhan aja seperti itu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini saya contohkan 2 widget. Nah, teman-teman bisa nanti coba-coba widget yang lain ya. Ada slider, switch, LED, dan lain-lain. Oke, ini sudah. Kalau yang mobile dashboard ini kita nggak usah isi, karena nanti ketika kita install aplikasi Blink yang baru, ya, ketika kita login menggunakan akun yang sama, nanti dashboard ini juga bakal bisa muncul di HP kita. Nah, itu makanya itulah kelebihan Blink Cloud yang sekarang ya. Jadi selain di aplikasi kita juga bisa monitoring dan controlling alat kita melalui browser ya, yaitu di blink.cloud. Kalau udah kita save aja di sini. Nah, udah ya. Nah, kalau sudah kita lalu pergi ke sini, ke My Device ya. Kalau sudah kita pergi ke My Device, kita tambahkan New Device. Nah, kita lalu pilih yang from template ya. Jadi nanti kan tadi kita udah bikin template-nya tuh kan. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Jadi kita bisa bikin device baru ya, atau memperbanyak device kita, tapi menggunakan dashboard yang sama seperti itu. Jadi kita nggak usah build dari awal lagi gitu kan. Nah, selain itu juga kita bisa scan QR code dan juga manual entry ya. Nah, ini kalau semua teman-teman nanti device-nya atau template-nya ini kan nanti template-nya kan bisa ada scan QR code-nya ya, seperti itu. Dan juga manual entry. Nah, kalau sudah kita pilih yang from template ini. Nah, choose template. Nah, tadi kita pilih yang ini, monitoring DHT11. Nah, device name-nya bisa kita ganti, tapi ya seperti ini aja lah juga nggak apa-apa ya. Lalu kita create. Nah, sudah jadi ya. Kita tinggal mengcopy. Nah, ini yang bagian yang paling penting ya. Mengcopy Blink template ID, Blink device name-nya, sama Blink out token-nya. Kalau di Blink yang lama itu hanya Blink out token saja ya yang kita copy, tapi di Blink Cloud yang baru ini kita harus copy ketiga komponen ini, dan ketiga komponen ini ya, define ini itu harus diletakkan di paling atas di codingan kita ya. Ini ada tulisannya, template ID, device name, and alt token should be declared at the very top of the firmware code. Jadi harus diletakkan di paling atas ya. Kita klik aja ini untuk copy kodenya, klik sekali. Oke. Nah, kita close dulu sebelum kita ke codingan. Coba kita lihat-lihat dulu ya. Nah, ini untuk timelinenya
device infonya ya. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, nanti statusnya di sini ya. Kalau semua status device kita, codingan kita udah benar, lalu si ESP8266 tadi sudah bisa terkoneksi ke Wi-Fi-nya, dan template ID device name dan auth token-nya sudah terdeteksi, sudah terhubung dengan servernya Blink, maka nanti statusnya dia bakal online. Nah, di sini juga ya pembacaan statusnya. Nah, untuk lebih jelasnya ya nanti teman-teman tinggal praktek aja ya, dan nanti insya Allah nanti saya rilis untuk part keduanya untuk codingan monitoring DHT11 menggunakan Blink Cloud yang baru. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Nantikan video-video selanjutnya ya, dan video lanjutan dari monitoring DHT11 di lain waktu ya, yang akan segera saya rilis. Oke, terima kasih. Selamat belajar, selamat nge-lab ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.